Perkenalkan, nama saya Sinta Febrianti dengan NIM 220101154, mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada hari ini saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah Arsitektur Perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Sundari SEMM. Tugas tersebut untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tersebut. Terima kasih. Arsitektur perusahaan toko baju Our Style. Our Style, bisnis ini bergerak di bidang fashion yang tidak hanya menyediakan pakaian saja, melainkan juga menjual perlengkapan fashion yang dibutuhkan oleh wanita, khususnya untuk anak muda seperti tas, sandal, sepatu, hijab, dan aksesoris. Bisnis ini kami beri nama Our Style. Jenis bisnis ini yaitu usaha milik perorangan. Kami sudah memperhatikan beberapa faktor seperti modal, rencana, pemasaran, dan tujuan. Rencana pemasaran dari bisnis ini akan dijual di sebuah lokasi strategis di sekitar sekolah atau kampus UMS. Selain itu, bisnis ini juga tersedia di marketplace yaitu Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan juga Tokopedia. Bisnis ini menyediakan fashion wanita trendy dan kekinian dengan harga terjangkau tetapi memiliki kualitas yang bagus. Tujuan dari Our Style yaitu memperoleh keuntungan usaha sebanyak mungkin, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan internet. Yang kedua, menghasilkan produk yang unik, berkualitas tinggi sehingga menimbulkan kesan eksklusif karena jumlah produk yang terbatas untuk per itemnya. Ketiga, membuat produk yang dapat menjadi gaya berpenampilan modis bagi yang mengenakannya. Yang keempat, membuat produk yang sesuai dengan keinginan pribadi atau konsumen. Visi dan misi. Our Style memiliki visi yaitu menjadi perusahaan fashion busana yang memiliki kredibilitas dari masa ke masa dengan ciri khas unik, serasi, harmoni, namun tetap trendy dan menjadi salah satu bagian dari tren mode fashion dunia. Misi, menyediakan produk kekinian dengan kualitas yang baik, namun dengan harga affordable di kalangan anak muda. Untuk mengembangkan skill dari karyawan agar terus meningkatkan kinerja sehingga produk yang dihasilkan akan tetap berkualitas. Lalu, selalu berusaha untuk konsisten dalam memproduksi barang kekinian dengan harga affordable. Lalu diikuti dengan terus melakukan inovasi agar barang kekinian yang diperoleh terus mengalami perkembangan. Nilai perusahaan. Yang pertama, integritas. Berupaya menjaga dan meningkatkan integritas, pentingnya sebuah kejujuran dan tanggung jawab terhadap semua hal yang dilakukan untuk tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua, pelayanan. Membangun sebuah hubungan yang baik kepada pelanggan dengan bersikap ramah, tulus, dan perhatian. Yang ketiga, konsisten. Memperhatikan detail terhadap semua hal seperti menjaga kondisi lingkungan, mutu produk, prioritas pekerjaan, dan pentingnya reputasi. Dan yang keempat, terbuka terhadap kritik. Kritik dari pelanggan adalah kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Dengan adanya kritik, kami mampu membangun outlet yang lebih baik dan mendapatkan pelanggan yang setia. Struktur organisasi. Struktur organisasi diperlukan perusahaan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum suatu perusahaan, diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan dalam perusahaan tersebut. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui kerjasama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Beginilah struktur dari toko baju Our Sky. Yang paling atas adalah owner, manager, diikuti dengan pemasaran, operasional, administrasi. Di bawah pemasaran ada packaging, dan di bawahnya ada staff. Di bawah operasional ada staff. Di bawah administrasi juga ada staff. Dan begini adalah penjelasan dari
masing-masing bagian. Yang pertama, owner. Owner adalah individu atau entitas yang memiliki hak penuh atas suatu barang, properti, atau bisnis dengan kontrol penuh terhadap keputusan dan manajemen serta berhak atas keuntungan atau manfaat yang dihasilkan. Dan memiliki tugas utama yaitu untuk merancang, mengimplementasi, dan mengawasi strategi keseluruhan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Yang kedua, atau di bawah owner ada manajer, yaitu individu yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengontrol sumber daya suatu organisasi atau tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tugasnya adalah melibatkan pengambilan keputusan strategis, pengelolaan tim, kerja, pengawasan operasional, serta penyampaian atau penyelesaian masalah. Di bawah manajer terdapat pemasaran, yaitu bagian yang bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola strategi pemasaran guna mempromosikan produk atau jasa yang dijual. Tugas dari pemasaran adalah melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas yang bertujuan untuk mempromosikan produk atau layanan agar dapat mencapai target penjualan dan pertumbuhan bisnis. Lalu, administrasi, bagian yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan administratif guna mendukung operasional dan berkelanjutan bisnis. Tugas utama dari divisi ini adalah meliputi manajemen, pengelolaan jadwal, koordinasi pertemuan, serta pemeliharaan fasilitas kantor. Selain itu, divisi administrasi juga berperan dalam mengurus kebutuhan administratif karyawan seperti pengolahan data karyawan, penggajian, atau pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Di bawah divisi pemasaran ada divisi packaging, bagian dari suatu perusahaan yang bertanggung jawab atas proses perencanaan, desain, produksi, dan distribusi kemasan produk. Tugas utama divisi ini adalah menciptakan kemasan yang efisien, menarik, dan juga sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta peraturan perundangan. Lalu staf atau karyawan. Staf merujuk kepada sekelompok atau individu yang bekerja sama dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang sama. Logo. Logo merupakan suatu bentuk gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, perkumpulan, produk, negara, dan hal-hal lainnya yang dianggap membutuhkan hal yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Dan di sini adalah logo dari Our Style. Sumber daya perusahaan. Terdapat beberapa sumber daya perusahaan dari bisnis ini. Yang pertama adalah manusia. Karyawan menjadi satu faktor yang sangat penting dalam memulai bisnis. SDM harus benar-benar mendapatkan pelatihan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua ada teknologi dan mesin. Mesin mempunyai peranan penting dalam perusahaan karena kami menggunakan transportasi sebagai pokok kegiatannya. Lalu ada teknologi yang mempunyai peranan penting dalam perusahaan karena kami menggunakan teknologi untuk memasarkan produk kami. Yang ketiga ada metode. Metode kerja sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien berupa perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan. Tata kelola perusahaan. Yang pertama ada kemandirian. Adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak-pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau prinsip-prinsip koperasi yang sehat. 2. Keterbukaan. Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi material yang relevan mengenai perusahaan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada akuntabilitas. Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien. Dan yang keempat adalah pertanggungjawaban.
kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana dengan efektif dan efisien. Toko baju Our Style bergerak di bidang jasa. Berikut adalah keuangan dari toko baju Our Style. Yang pertama adalah modal awal. Modal awal kita memiliki modal sendiri, yaitu sebanyak 500 juta rupiah. Dan biaya rencana yang terdiri dari pembelian stok. Pembelian stok juga terdiri dari pakaian dan aksesoris sebesar 20 juta rupiah, rak display sebesar 50 juta rupiah, hanger, gantungan, dan perlengkapan penjual terdiri atau sebesar 10 juta rupiah dengan total 80 juta rupiah. Yang kedua adalah biaya sewa toko yang terdiri dari sewa bulanan sebesar 100 juta rupiah, uang muka dan deposit 50 juta rupiah dengan total 150 juta rupiah. Biaya pemasaran dan promosi yang terdiri dari media sosial sebanyak 500 ribu rupiah, iklan lokal sebanyak 1.500.000 rupiah, brosur dan promosi lainnya sebesar 1.500.000 rupiah, dan total biaya pemasaran adalah 3.500.000 rupiah. Nomor 4, biaya operasional yang terdiri dari gaji karyawan sebesar 2 juta rupiah, utilitas atau listrik, air, dan internet adalah 2 juta rupiah, perlengkapan kantor 3 juta rupiah, lain-lain atau keamanan dan perawatan sebesar 3 juta rupiah dengan total 10 juta rupiah. Biaya administrasi yaitu biaya perizinan sebesar 3 juta rupiah, biaya akuntansi sebesar 4 juta rupiah, biaya hukum jika diperlukan, maka kami tidak memerlukannya, sehingga total dari biaya administrasi adalah 7 juta rupiah. Cadangan dana darurat untuk kepentingan yang tidak terduga sebesar 10 juta rupiah, maka total biaya rencana adalah 260.500.000 rupiah. Dengan begitu, total modal yang dibutuhkan adalah modal awal ditambah dengan biaya rencana yaitu 760.500.000 rupiah. Berikut adalah neraca aset dan laba Our Style selama 1 bulan. Yang pertama, aset. Terdiri dari aset lancar, yaitu kas dan setara kas sebesar 20 juta rupiah, persediaan barang atau stok pakaian dan aksesoris sebesar 30 juta rupiah, piutang usaha tidak ada, aset lancar lainnya 10 juta rupiah sehingga totalnya adalah 60 juta rupiah. Yang kedua, laba. Laba terdiri dari pendapatan penjualan, yaitu pendapatan offline 40 juta rupiah, penjualan online yaitu 60 juta rupiah, dan sehingga total pendapatan penjualan adalah 105 juta rupiah. Biaya operasional. Biaya operasional terdiri dari pembelian stok yaitu 30 juta rupiah, biaya sewa toko offline yaitu 8.300.000 rupiah yang didapat dari 100 juta dibagi 12. Biaya pemasaran dan promosi yaitu 3.500.000 rupiah, biaya operasional lainnya yaitu 5 juta rupiah, dan sehingga totalnya adalah 49.800.000 rupiah. Sehingga laba kotor didapat dari pendapatan penjualan dikurangi biaya operasional adalah 55.200.000 rupiah. Yang ketiga, biaya administrasi. Biaya gaji karyawan yaitu 10 juta rupiah, biaya utilitas yaitu 5 juta rupiah, biaya administrasi lainnya yaitu 5 juta rupiah, sehingga total biaya administrasi adalah 20 juta rupiah. Sehingga didapat laba bersih adalah laba kotor dikurangi biaya administrasi yaitu 35.200.000 rupiah. Kami memasarkan melalui sosial media, pemasangan iklan di majalah, surat kabar, radio, dan internet. Tujuan perusahaan dan pemasaran harus sejalan. Untuk mengembalikan modal yang diinvestasikan sangat bergantung pada pencapaian sasaran penjualan dan keuntungan yang ditargetkan oleh pemasaran. Selain itu, kami juga memberikan beberapa keuntungan seperti 1. Buy one get one free, 2. Diskon untuk beberapa produk, 3. Memberikan saran fashion untuk pembeli yang membutuhkan bantuan, memberikan pelayanan yang terbaik. Proses produksi.
Produk dari toko ini adalah produk fashion yang terdiri dari baju, tas, hijab, sandal, dan aksesoris lainnya yang beragam, dan para pelanggan bisa memilih sesuai keinginan mereka. Kami bekerja sama dengan beberapa penjahit dan beberapa UMKM yang menyediakan produk baju dan aksesoris sehingga kami bisa meminta desain baju atau aksesoris yang terkini. Proses bisnis lain. Yang pertama yaitu bisnis rumah jahit. Kami bekerja sama dengan beberapa rumah jahit untuk mendesain dan membuat baju yang kami pasarkan agar sesuai dengan perkembangan dan selera anak muda zaman sekarang, sehingga ada kemungkinan bisnis akan bertambah atau merambah untuk membuka rumah jahit sendiri. Yang kedua ada bisnis aksesoris. Kami bekerja sama dengan beberapa UMKM aksesoris untuk mendesain dan membuat aksesoris yang kami pasarkan agar sesuai dengan perkembangan dan selera anak muda zaman sekarang, sehingga ada kemungkinan bisnis akan merambah untuk membuka bisnis aksesoris kami sendiri. Proses teknologi. Toko kami menggunakan dan memasarkan semua produk toko kami bukan hanya secara offline, tetapi juga secara online menggunakan website, teknologi mobile, sehingga sudah atau mudah diakses oleh anak muda zaman sekarang. Website tersebut antara lain Shopee, Lazada, dan website penjualan online lainnya. Keunggulan teknologi. Yang pertama ada konten. Sepenuhnya mudah menangani lebih mendalam konten media yang kaya dan barang ready stock atau tidak. Yang kedua ada waktu. Pengguna menghemat beberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan website daripada harus ke toko. Dan yang ketiga adalah nyaman. Dapat dikatakan nyaman karena menyediakan akses cepat dan mudah bagi para konsumen yang ingin mencari produk karena berada pada perangkat mobile setiap pengguna. Interpretasi perencanaan arsitektur perusahaan melibatkan beberapa analisis antara lain. Yang pertama, infrastruktur teknologi informasi. Ini mencakup perangkat kelas atau hardware dan perangkat lunak atau software yang digunakan dalam operasi perusahaan. Ini mencakup server, jaringan komputer, dan semua perangkat yang mendukung sistem IT toko, baik itu toko online ataupun offline. Perencanaan infrastruktur teknologi informasi penting untuk memastikan ketersediaan dan keandalan sistem. Yang kedua adalah data dan database. Data adalah salah satu aset paling berharga dalam bisnis, dan perencanaan arsitektur perusahaan melibatkan cara data dikumpulkan, disimpan, dan dikelola. Ini mencakup pertimbangan tentang database yang digunakan, kebijakan keamanan data, dan penggunaan data untuk analisis bisnis. Proses bisnis. Analisis proses bisnis ini membantu memahami bagaimana aktivitas sehari-hari dilakukan dalam bisnis, mulai dari pemesanan, stok, hingga penjualan dan pelacakan transaksi. Ini membantu mengidentifikasi potensi, efisiensi, dan perbaikan proses. Yang kedua selanjutnya ada integrasi sistem. Jika toko Our Style memiliki sistem online dan offline, integrasi sistem menjadi sangat penting. Bagaimana sistem online dan offline berkomunikasi dan berbagi data akan mempengaruhi pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Keamanan data atau keamanan informasi. Keamanan data dan informasi pelanggan adalah prioritas utama, terutama dalam bisnis e-commerce. Perencanaan arsitektur perusahaan harus mencakup strategi keamanan yang kuat untuk melindungi data pelanggan dan informasi bisnis. Yang terakhir, skalabilitas. Apakah arsitektur perusahaan dapat dengan mudah berkembang seiring pertumbuhan bisnis? Ini penting karena bisnis Our Style mungkin akan menghadapi fluktuasi musiman dan pertumbuhan yang cepat dalam penjualan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan kata ataupun bahasa yang menyinggung, saya mohon maaf. Terima kasih.